Kalau Anda bisa mendengar sebenarnya di studio 811 Show sudah ada suara-suara burung-burung berkicau pemirsa yang tentunya mewarnai tambah semarak saja. Nah itu dia tuh, semarak sekali tentunya di 811 Show ini. Namun pemirsa saya bacakan dulu pemirsa hari ini bahwa dalam menyelamatkan satwa-satwa langka di Indonesia, BNR terus melakukan kegiatan konservasi atau penangkaran. BNR memfokuskan diri dalam menjaga kelangsungan hidup dari berbagai jenis burung di Indonesia. BNR juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau para mitranya. Kita lihat. Nah, burung merupakan hewan yang masih menjadi primadona bagi sebagian orang karena berbagai keunikannya. Seperti warnanya yang khas, paruh serta suaranya yang indah, membuat orang mudah untuk jatuh hati kepada hewan yang satu ini. Salah satu yayasan yang kini terus berkomitmen untuk melestarikan populasi unggas di Indonesia adalah BNR. Setelah sebelumnya BNR melakukan kerjasama dengan LP Sleman, kali ini BNR bekerjasama dengan TNI Yonif 4 Siliwangi Cimahi, Jawa Barat, untuk melakukan kegiatan penangkaran populasi burung yang habitatnya kian terancam kepunahan. Kegiatan ini meliputi penangkaran, pemberian pakan, dan menjaga kesehatan hewan itu sendiri dengan membersihkan kandang agar terbebas dari berbagai penyakit. Dengan kegiatan ini, diharapkan populasi unggas khususnya burung di Indonesia dapat terus bertambah jumlahnya dan terlepas dari perburuan liar alamnya. Nah, pemirsa tadi sudah melihat ada musik reggae, kemudian ada burung-burung berkicau. Berarti sudah ada satu tokoh pemirsa selalu kami undang di sini, yaitu pendiri Yayasan BNR, Bang Boy. Selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa nih, semangat dengan baju kuning ya pagi-pagi ini ya, BNR Community. Oke, dan juga ada dari Komandan Batalion Arm Cimahi, Bapak Letkol Joni. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini tadi salah satu yang ada di layar tadi ya. Betul. Oke, kita akan tanyakan nanti. Dan ini salah satu lagi yaitu dengan Bapak Kiki Hoki ya, betul? Betul. Ini sebagai penanggung jawab BNR ya? Ya. Oke, yang sudah melakukan tentunya berbagai kegiatan BNR khususnya penangkaran burung. Yang pertama kemarin sempat kita bahas yaitu di LP, di sebuah LP di Sleman. Dan ini berlangsung cukup positif sekali. Ya, banyak sekali antusiasme di sana. Nah, kemudian sekarang di TNI sekarang. Nah, mungkin dari Bang Boy, kenapa memilih TNI? Jadi gini, kita ingin mengajak beberapa rekan-rekan ataupun orang ketiga selain daripada kemarin di lapas, sekarang kita coba bekerja sama dengan TNI karena kalau saya lihat kan TNI sering patroli, Mas Tommy, ke hutan. Mungkin daripada nanti ada yang iseng nembakin burung, lebih baik saya belajar mereka mencintai burung dulu. Makanya saya lakukan mereka penangkaran. Di samping itu juga itu ada satu kegiatan untuk anggota TNI sendiri pada saat lepas tugas, mereka bisa mungkin mencari tambahan dengan menangkarkan burung tersebut di batalionnya, mungkin istrinya juga ikut, nanti akhirnya hasilnya itu mereka jual, mungkin ada tambahan lah buat mereka. Gitu, Mas. Ini udah menjadi visi dari awal seperti itu ya? Iya, gitu, ya. Jadi apa, suatu hal yang positif bagi kelestarian tentunya burung Indonesia, ditambah kegiatan positif lainnya tentunya bagi ya berbagai jajaran ya, baik sekarang TNI tentunya ya. Jadi pada saat mereka berpatroli, karena mereka udah mencintai burung, kita udah cuci pikirannya. Pada saat mereka di hutan ada yang mau dia langsung sigap, jangan pasti gitu kan. Oke. Tapi sulit nggak kan tentunya? Nah, mungkin saya tanya ke Letkol Joni dulu nih. Awalnya sudah berbiasa mungkin memegang senjata seperti itu, sekarang harus melakukan hal-hal yang berbeda tentunya, penangkaran burung. Nah, sulit nggak nih awalnya? Kalau saya lihat itu tergantung dari hobi dulu. Oke. Kita mulai dari hobi. Kalau yang bersangkutan yang dibilang Bang Boy tadi, dia sudah cinta terhadap makhluk hidup, terutama burung, dia akan mudah. Nah, berarti pertama kan belajar untuk mencintai burung nih. Belajar untuk mencintai Prosesnya burung. lama nggak tuh belajarnya? Saya rasa enggak. Saya coba di satuan saya mulai jadi komandan batalion kurang lebih bulan Juli. Saya mencoba untuk mengenalkan ke mereka, ke para prajurit. Kemudian membuat penangkaran bulan November saya sudah berani buat penangkaran. Begitu ya? Betul. Tapi oke, awalnya tuh bagaimana sih Pak Kiki nih cara mencintai burung nih bagi orang-orang tentunya khususnya nih di TNI di Cimahi sendiri. Awalnya untuk memberikan pembelajaran untuk mencintai burung itu apa saja? Ya kalau saya sih mulainya kalau menurut saya sih sama, kita kerjasama karena kan kita selama ini mengadakan lomba di tempat-tempat yang ya lokasinya banyak kan di TNI, lokasinya lapang terbuka, pohon rindang. Nah kita mulai kerjasama dan kita penjajakan dan dari Pak Joni sendiri juga merespon, maksudnya beliau juga senang lihat burungnya. Tadinya dari iseng jadi beliau juga tertarik untuk ini kan ke
ke anggotanya gitu. Oke. Maksudnya bikinlah penangkaran, terus dari pihak BNR juga kita support. Masalah dari burungnya, dari apa, cara perawatannya. Jadi kerjasama ini kalau menurut saya sangat bagus sekali ya. Oke. Dan makanya Pak Boy sendiri juga kedepannya banyak rencana kedepannya bagus banget. Kerjasama udah sama LP, Ya. sekarang sama TNI. Terus kedepannya mungkin di Bandung juga kan ada LP Sukamiskin. Lagi LP juga kita lagi, penjajakan. Oke. Ke sana juga mungkin kita dari kesatuan kepolisian. Jadi adanya BNR ini benar-benar berjalan apa yang program yang secara tidak langsung program pemerintah dibantu Oke. dengan adanya BNR ini. Nah, ini kan bicara soal program pemerintah, Bang Boy. Kenapa dari awal Bang Boy tidak tertarik untuk melibatkan juga nih pemerintah untuk ikut bekerja sama di sini? Sebenarnya gini Mas Tom, kalau saya maju ke pemerintah tuh biasanya kan banyak birokrasi. Jadi Tipikal udah ada wataknya seperti itu. Ya kan? Saya mencoba saya sendiri, kami yayasan BNR, kira-kira kayak Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup tuh ngelirik nggak? Iya. Ini ada yayasan kok bekerja dengan sendiri tanpa bantuan daripada pemerintah, kok dia akses terus jalan dari LP. Lancar begitu ya? Lancar, Tapi ya. sekarang belum ada calling-calling Mas Tom ya. Jadi belum melirik ya? Belum ngelirik nah, gitu. Ayolah pemerintah, lirik lah. Ini sudah dibawa burung-burungnya ke sini semua. Jadi kita bukan minta bantuan dana, Betul. bukan, Support, tapi ya, support support dalam dari- arti kata kayak izin-izin kayak kita perlu izin Dipermudah, penangkaran, gitu. seperti izin misalnya burung cendrawasih, Iya. itu dipermudah lah istilahnya kan. Dipermudah. Jadi ceritanya jalan itu seiringan gitu maksudnya itu. Jangan kita dilepas sendiri. tujuannya juga baik. Iya, nanti masa kita sendiri sudah diri sama WWF. Iya. Masa orang luar udah ngelirik kita, pemerintah saya sendiri kok adem-adem aja gitu kan. Itu masalahnya Mas Om gitu. Tapi Bang Boy, kalau melihat kemarin kan di LP Sleman, di Jawa, nah Jawa Tengah maaf. Kemudian sekarang Jawa Barat. Pemilihan-pemilihan ini apakah berdasarkan random saja atau memang ada target-target tertentu tentunya? Ada program kita di setiap provinsi Mas Tommy. Oke. Kita akan melangkah, tapi satu provinsi pasti akan orang ketiganya pasti lain. Kalau di Jawa Tengah itu kita pakai LP, mungkin di Jawa Barat sekarang ke Pak Joni ya, Iya. ke TNI. Mungkin nanti di Surabaya karena di situ poskonya Angkatan Laut, Oke. nah, kita akan kerjasama. Sebenarnya sudah kerjasama dengan Angkatan Di Jakarta, Laut. ya, Ya, kita- cuma Sudah? kita belum ekspos aja udah. Oh gitu, oke. Kita nanti bicara lagi, silahkan diminum, ini ada juga Iya, cemilan. iya, makasih. Ini pemirsa ada 3 burung yang luar biasa nih harganya, nanti kita akan berbincang-bincang sebenarnya seberapa jagokah burung-burung ini pemirsa. Oke, tentunya setelah sesaat lagi, tetaplah di Eleven Show. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Say don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Wake up this morning, smile with the rising sun, 3 little birds down my doorstep, singing sweet song of melodies you and to say, this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Say you don't worry about a thing. Jo, kami lanjutkan perbincangan ini bersama BNR, tentunya Bang Boy, Pak Kiki dan juga Pak Joni nih ya. Kok Pak Joni mungkin bisa ceritakan sudah berapa jumlah burung di Yon Arm Cimahi? Kalau untuk jenis burung yang kita tangkarkan, murai batu seperti ini Iya. sudah ada 10 pasang. 10 pasang murai batu ya. Kalau yang lovebird ini kita sudah ada 20 pasang. Oke, kenapa pemilihannya murai batu dan lovebird untuk misalnya untuk menjadi penangkaran burung yang awalnya seperti itu? Yang pertama mudah. Oke. Kemudian kalau seandainya untuk ibaratnya dijual, itu peminat sangat banyak. Oke, berarti animo masyarakat lebih ke Animonya. jenis-jenis burung dua Betul, burung ini ya. betul. Oke, selain 2 jenis burung ini,
lagi booming istilahnya. Lagi booming. Seperti ini ya. Oke, ada jenis lain mungkin Bang Boy bisa ceritakan selain murai batu dan lovebird? Ada. Itu cicak rowo, ya kan, terus Masih laku ya? suren, ya kan, kenari, masih banyak lagi Mas Tommy. Gitu. Tapi yang paling laku dua ini sekarang. Sekarang yang lagi booming Semua juga murai batu laku semua. sih Iya. ya. Saudara semua juga laku bagi Ki ya. Semua juga laku. Tapi paling mudah perawatannya Semua juga mudah perawatan juga, tidak ada yang susah. tidak susah ya. Ya makanya nanya ke pakarnya aja ini. Makanya Bang Bol mengadakan penataran ini nanti ke depannya untuk penangkaran apa gimana ke depannya biar teman-teman yang belum ngerti penangkaran burung yang baik itu seperti apa. Makanya BNR yang ngadain ini. Nah, Makanya bagi yang ini nanti bulan April kita mengadakan penangkaran. Jadi yang baik itu seperti apa, perawatan dari kasih pakan tadi menurut Pak Boy itu. di mana pelatihannya ini? Rencana kita kan kerjasama kembali dengan IPB. Oke. Iya. IPB, jadi mungkin kita akan kerjasama di mes IPB di Dermaga, di kampus IPB. Kampus Bogor. IPB Bogor. Di bulan April, tanggalnya sudah tahu? Awal bulan ini Mas. Awal bulan ini. Nanti kita menyusul tanggalnya pastinya seperti di tanggal berapa. Namun, oke, ini sudah menjadi langkah berikutnya dari BNR untuk menunjukkan ya komitmennya tentunya untuk melestarikan burung di Indonesia. Nah, target berikutnya nih apa nih Bang Boy setelah dari Cimahi, Yon Arm Cimahi? Saya punya planning begini, setelah banyak berdirinya penangkaran yang dibina BNR, saya akan kutip burungnya. Kutip. Iya, dimintain. Oh, dimintain. Ya, kira-kira satu penangkaran 5 burung, saya akan lepasin lagi ke alamnya. Mas. Lepasin kalamnya lagi. Oke, mungkin pemirsa ingin mengerti lebih jauh mengapa Bang Boy melakukan itu. Ya kalau sekarang saya lihat kan alam ini udah semakin lama semakin punah burungnya. Jadi kalau dari kita nggak ada yang memulai, siapa lagi? Saya nggak akan berharap dari, ya bisa dibilang lah, mungkin pemerintah punya program, masih tumpul loh saya bilang ya. Masih tumpul Masih sekali. tumpul baru berbicara teori. Jadi lebih baik mungkin dengan lecutan dari saya akan Terpancing, dibuka ya. sedikit isi hatinya. Nah, seperti burungnya bilang iya. Setuju dia ya? Setuju dia. Ayo cepat katanya gitu ya. Tapi oke, apakah sulit atau mudah tentunya mengajak pihak ketiga? Sejauh ini kan sudah terbukti ya ternyata dari Cimahi sendiri sangat mudah sekali. Tapi Bang Boy melihat ini belum maksimal sekali sebenarnya. Masih ingin lebih maksimal lagi. Nah, akan ada halangan-halangan tertentu nggak? Penangkaran? Sebenarnya halangan itu sekedar Mas, ilmunya itu aja. Kalau mereka sudah ikut pelatihan tuh gampang Mas Tommy. Cuma kita kan kadang-kadang mereka buta pemain burung belum tentu penangkar, gitu loh. Dia lomba burung tuh belum tentu bisa dia menangkarkan Iya, burung. betul. Ini jadi masalah. Maksudnya mereka cuma ahli dalam melatih. Dan melombakan, Dan tapi mereka penangkarannya menjodohkan belum gitu belum ngerti. bisa. Karena gini kayak murai, dia dijodohin itu harus dilihat. Kadang-kadang dia nggak mau dimakan tuh perempuan Sampai mati. ditotol sama dia. Nah itu harus dilihat. Berantem. Gitu. Jadi harus benar-benar lihat fisiknya supaya anakan dari itu hasilnya maksimal gitu. Ini yang perlu kita beritahukan lagi Comania. Dan ini lapangan kerja Mas Tommy. Betul. Lapangan kerja sekali gitu loh. Nah, tadi kan Bang Boy bilang akan nanti ke depannya kan dia mengutip 5 burung dari setiap tempat-tempat penangkaran. Nah, tapi apakah mudah bagi orang-orang mengetahui bahwa benefit burung ini nih daya jualnya tinggi sekali? Sayang dong saya lepas seperti itu. Oh, jadi gini, biasanya para penangkar akan saya kasih tahu dari fisik burung mana yang layak untuk dilombakan, mana yang enggak. yang untuk Nah, yang tidak layak ini kasihkan ke saya, biar saya lepaskan kembali ke alamnya gitu. Jadi ada lomba boleh, penangkaran terus jalan gitu. Ya. Jadi burungnya nggak akan habis gitu maksudnya. Nah, tolak ukur langka atau tidak kalau lihat dari jenis-jenis burung yang langka di Indonesia, yang paling langka itu jenis burung apa? Sekarang cucak rowo udah masuk kategori 3, udah mulai langka. Oke. Terus cendrawasih. Ya. Cendrawasih itu sebenarnya kita udah nangkarin Mas, udah berhasil. Tapi sampai sekarang izinnya Susah. tidak dikeluarin. Alasannya apa tuh? Tanya aja Menteri Pertahanan ke saya. Mereka nggak pernah bilang Nggak juga. pernah bilang itu alasannya Susah apa. pokoknya. Susah. Karena kita kan takut, ini burung hasil penangkaran, kan ada ringnya. Mereka nanti bilang, wah ini liar nih, Legal, ini ilegal masalahnya. gitu ya. Makanya masih saya tutup nih penangkaran cendrawasih ini. Kalau izin sudah ada, akan saya buka. Saya kasih tahu, buat cendrawasih pun kami masih bisa menangkarin BNR. Cuman izinnya mana, Udah kapan. terbukti anaknya ada gitu Iya. ya kita. Tapi upaya dari BNR sendiri untuk bisa menjebol nih semangat-semangat para pejabat-pejabat negara pemerintah nih apa selain meminta tentunya mereka ini? Saya udah ikut sertakan mereka. Seperti kita sedang adakan lomba Gubernur Cup setiap provinsi. Oke. Presiden Cup pun sudah pernah kita lakukan 13 Desember tahun kemarin.
Kita tuh hanya ngasih tahu. Namanya orang Indonesia kan kalau diperintah nggak mau Mas Tommy kan? Iya. Disindir, kelab. Disindir tuh kelab gini, kita udah adain yang kerjasama dengan mereka, dengan beberapa pejabat pemerintah. Senang lombanya doang, malah mereka nggak mengerti. Meriahnya Saya aja tuh begitu ya? ngadain lomba itu maksudnya bantu dong izin-izinnya gitu loh. Iya. Kan lihat dengan mata kepala bahwa nih komunitas burung tuh banyak. Bahwa mereka tuh bisa diarahkan untuk nyelamatin burung. Nah, tapi sampai sekarang saya izin cendrawasih saya aja masih tanda tanya besar. Tanda tanya besar ya. Gitu loh. Oke, Bang Boy dan juga bapak-bapak yang lain sudah ada komentar-komentar dari Twitter, mungkin bisa lihat di belakang layar. Ini bapak saya dulu sempat mencoba untuk menangkar lovebird tapi gagal. Nah, ini saya juga punya lovebird favorit namanya Diego, jinak banget. Nah, tampaknya ada yang kesulitan untuk menangkar lovebird. Oke. Kemudian ada lucu nama burungnya ya, Revalina tadi ya namanya, betul ya. Oke, pantesan dari tadi terdengar kicau merdu, kukira punya tetanggaku ketinggalan, ternyata ini maksudnya apa ya? Ini enggak. Wah, oke, maksudnya. Ada yang kaget dengan harganya 300 juta. Oh, tidak. Bisa lebih loh nih, Pak. Para pemirsa. Ini hanya salah satu contoh. Tapi oke, menangkar lovebird ternyata ada yang mengalami kesulitan. Nah, Bang Boy mungkin kasih tips saya sedikit. Sebenarnya paling gampang menangkar lovebird itu di koloni. Maksudnya? Kan biasanya sepasang-sepasang Mas. Iya. Buat kandang yang bebas, Besar. lepasin aja 30 pasang. Dia lebih cepat untuk berproduksi. Berproduksi gitu Nah, ya. biasanya kalau sudah kita buat Sepasang sepasang-sepasang itu burung Belum tentu biasanya cocok, ya. biasanya untuk lomba itu anakannya. Biasanya itu udah indukannya udah kepilih, Iya. nah itu anakannya tuh mau dicari untuk ngelomba gitu. Oh. Tapi kalau nangkar bebas, misalnya untuk dijual ke pasar burung, untuk berproduksi aja, Produksi, ya. itu kandang bebas saja, 30-40 pasang lepas aja sekalian. Dan itu mudah sekali mereka Mudah berproduksi. sekali dia langsung, dia milih pasangannya. Tuh iya kata dia kan. Nah, macam itu kan. Ini dari Surabaya, Bang Boy. Pak Haryo akan bertanya. Kita coba. Halo, selamat pagi, Pak Haryo. Oke, mungkin tadi sudah ada pertanyaannya? Oke, Pak Haryo tadi mau menanyakan, sebenarnya sudah terputus teleponnya, namun menanyakan komunitas BNR di Surabaya itu di mana, Bang Boy? Di Surabaya itu ada biasa kita ada lapangan ada 2. Itu di universitas di Unismu kalau nggak salah, kemudian di THR. Itu ada 2 lapang BNR. Oke. Dan di situ ada ketuanya sementara ini sama Pak Endra. Ada di sana ketua BNR Jawa Timur di sana. Oke. Sudah setiap provinsi kita punya Mas Tommy. Punya ya? Iya. Perwakilan di sana. Perwakilan semuanya gitu. Oke, sebagai kesimpulan nih Bang Boy, mungkin ada pesan-pesan bagi para pemirsa untuk lebih concern lagi dalam pelestarian burung ini? Jadi gini, saya inginkan kalian juga mencintai orang Kecamatan, mencintai burung. Jangan hanya berlomba saja. Iya. Saya akan terus mengadakan lomba kalau kalian juga mengadakan penangkaran. Oke. Seperti tanggal 13 nanti itu di Ancol itu lomba nasional. Semua peserta Sumatera, Kalimantan semua ngumpul. 13 Februari ya? Dari hari Minggu nanti Minggu Mas besok Tommy. nih ya. Tapi tolong saya minta sekali lagi, kalau kalian berlomba minimal ada 1 pasang burung yang ditangkarkan di rumah. Oke. Jangan hanya burung lomba aja gitu. Oke. Bantu saya untuk sama-sama nyelamatin burung. Oke. Untuk pemerintah kita lupakan dulu. Kalau mereka memang mau oke, nggak mau kita jalan terus. Oke, Gitu tetap saja. semangat ya BNR. Tetap ya. semangat aja maju. Oke, terakhir dari Pak Joni, mungkin ada pesan-pesan mungkin dari untuk pelestarian burung ini? Mungkin apa yang sudah kita lakukan selaku aparat negara dalam rangka pelestarian lingkungan, Iya. dalam hal ini penangkaran burung, mungkin bisa diikuti oleh satuan-satuan lain. Betul. Saya rasa ini positif dan memang bisa kita. Dan juga efeknya juga luar biasa ya? Efeknya luar biasa. Secara mental bagi Betul. para personel ya? Betul. Oke, terima kasih. Pak Kiki? Ya kalau dari saya sih apa yang dibicarakan Pak Boy sama Pak Joni juga. Jadi kita galakan dari sekarang untuk penangkaran ini dimanapun ya supaya perburungan di Indonesia Ya. banyaklah di alam liar gitu. Semakin lestari gitu ya? Semakin lestari semakin banyak. Oke, Pak Kiki, Bang Boy dan juga Pak Joni, terima kasih semuanya telah hadir di 811 Show. Dan juga terima kasih pada burung-burung yang ada di sini. Ada murai batu dan juga 2 lovebird di sini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan sudah kembali. Sudah ada 3 ekor burung di sini. Ada burung lovebirds, ada 2 di sini. Ada yang biru, kemudian ada yang warna-warni sebelah sana, hijau, sedikit orange. Kemudian ada murai batu, betul ya Bang Boy ya? Dan ini harganya pemirsa bisa membuat Anda kaget tentunya. Sangat mahal sekali ya Bang Boy ya? Betul. Ini contohnya yang depan dulu deh Bang Boy. Ini murai batu ini berapa nih Bang? Saya udah ditawar 300 juta. Sudah ditawar 300 juta pemirsa. Cuma saya nggak mau lepas Mas Tommy. Masih tidak mau lepas ya? Nggak mau saya. Gitu. Alasannya?
Ya karena kan di burung ini kan seneng ya. Ya. Walaupun mau di berapa aja, kalau saya udah suka, saya nggak akan mau lepas gitu loh. Nah, Gitu ini maksudnya. ada alasannya nih pemirsa kenapa Bang Boy sangat suka dengan burung murai batu ini dan sampai harganya mencapai 300 juta. Karena dia juara, betul. Betul. Selama berapa lama nih? Ini sekarang lagi di pembicaraan di kalangan kecomanya, Iya. ya ini Revalina. Revalina. Iya, ini yang lagi jadi pembicaraan minggu-minggu ini gitu. Oke, namanya Revalina. berarti. Revalina, iya. Memang keahliannya suaranya bagus sekali ya? Dia bagus dan tembakannya panjang-panjang selirihnya dan dia di burung tuh ada 3 organisasi. Oke. Independen dari BNR dan PBI. 3 juri ini berbeda. Oke. Penjuriannya 3-3-nya dimakan sama dia. Tiga-tiganya Juara dikuasai, satu semua. Juara satu semua. Iya. Nah, ini pemirsa murai batu nih pemirsa bagi Anda yang tertarik, langsung telepon ke Bang Boy saja. Naik terus nih harganya nih. Oke, ini kembali ke kegiatan BNR sendiri, khususnya untuk Yon Arm di Cimahi, betul ya? Betul. Pak Joni, kalau melihat dari kegiatan awalnya, cara mencintai burung tadi sudah dijelaskan seperti apa kegiatan. Namun, bagaimana untuk mengajak anggota atau personil di batalion ini sendiri untuk bisa mencintai burung? Apa saja sih step-stepnya yang dilakukan? Kalau saya yang pertama, awal yang diceritakan Pak Kiki kemarin, saya tuh hobi memelihara burung. Kemudian saya berpikir bagaimana anggota saya juga ikut ataupun mencintai. Saya pertama adakan semacam lomba kecil-kecilan untuk, ya tujuan kami sebenarnya untuk bermasyarakat juga. Selain mencintai burung, kemudian pemeliharaan ke lingkungan, saya mengajak masyarakat juga. Akhirnya mereka melihat bahwa kita itu peduli dengan lingkungan dan peduli dengan burung. Mungkin disitulah prajurit bisa melihat, oh ternyata ada nilai jual dari burung itu. Kemudian kita pun ya istilahnya berperan dalam lingkungan hidup. Lambat laun mereka cinta, kemudian saya coba buat penangkaran kecil. Nah, kecil, kemudian Bang Boy dengan BNR-nya melihat. Iya. Diberikan bantuan beberapa indukan, kami sudah punya indukan dari BNR 10 murai. Kemudian lovebird kurang lebih ada 10 pasang juga. Jadi personal di Yon Arm ini terlihat antusiasnya juga lumayan cepat berarti ya? Sangat antusias. Bahkan tidak mudah tentunya untuk melakukan Betul. penangkaran seperti ini. Betul. Memang step-step awal penangkaran yang harus dilakukan apa sih ciri-cirinya? Sebenarnya mungkin Bang Boy bisa tambahkan mungkin. Maksudnya? Penangkaran ini untuk memulai sebuah penangkaran gitu. Mungkin pemirsa tidak begitu paham Jadi gini. penangkaran ini seperti apa gitu. Sebenarnya kembali tadi cinta burung dulu. Oke. Kalau cinta burung, apa aja yang mau dilakukan untuk burung itu pasti mereka akan mau. Karena kalau udah cinta itu kadang-kadang ya itu pulang kantor juga ditanya bukan istri sama anak, pasti burung saya. Kalah berarti sih. Iya, kalau udah begitu Iya. baru akan saya arahkan di penangkaran. Nah. Karena itu kita memegang burung itu harus pakai hati. Burung akan tahu. Dan sekarang juga ternyata saya kasih bantuan ke Yonif, Armet ternyata dapat kabar udah bertelur 4. Nah berarti tentara pun punya hati juga kan, cinta ke burung. Jadi nggak kelihatan seragamnya tuh sangar, Iya. ternyata mereka sentuhan tangan mereka berarti berhasil. Gitu. Dan biasanya Tapi juga emang batasnya bagi seperti yang apa sih? nggak bisa kan mau Oke. ngadain penangkaran Iya. yang untuk ini. Nah, bagi orang-orang yang mungkin masih awam dengan penangkaran burung, Oh, jadi gini. untuk memulai ini BNR mungkin udah bentuknya mau seperti ini. apa? Oh mungkin gini Mas, kalau ukurannya untuk gitu. itu kita adakan pelatihan Ya, setiap dari pelatihan. angkatan 1 dulu sudah selesai, kemudian kita buat lagi pelatihan di angkatan kedua. Oke. Ya, jadi di situ nanti Akan kita mulai lagi ya. di awal bulan April. Nah di sana kita akan kasih tahu ke peserta untuk mulai bantu kandangnya seperti apa, lovebird seperti apa, cocoknya seperti apa, terus pakannya seperti apa. Oke. Cara menjodohkan tuh bagaimana gitu. Anak sudah menetas, ngangkat anak terus bagaimana? Karena kalau kita salah ngangkat itu bisa lumpuh. Jadi ada cara-cara tersendiri gitu. Nah itu kita adakan pelatihan nanti di bulan April. Bulan Bagi yang April. belum Nah, ngerti bagi yang ya. belum mengerti gitu. Bagi yang belum mengerti di Nah, Jakarta. penangkaran. Di Seluruh Jakarta. Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi mereka datang dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Di Oke. Bogor ya kira Iya. ngadainnya. Oke, kita lanjutkan perbincangan ini. Silakan diminum lagi Iya. dan juga kami akan kembali. Anda bisa interaktif bersama kami di 021 58 30 40 50. Tetaplah di 8-11 Show.